Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Dewi Frantianasya dengan NRP 041, kemudian ada Livia Rahma dengan NRP 042, kemudian ada Rahma Yukiarti dengan NRP 045, ada Fatkulil Jana NRP 046, kemudian ada saya sendiri Dadamar dengan NRP 047 dan Chandra Pambudi dengan NRP 48. Untuk pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang Mendeley dan cara mencari referensi. Yang pertama ada mengapa kita ketika akan menulis ilmiah harus diawali dengan membaca atau mencari referensi. Jawabannya adalah dengan adanya referensi tambahan yang mendukung argumen, suatu penelitian akan memiliki landasan dasar yang kuat, sehingga akan dianggap lebih meyakinkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Referensi juga bisa menjadi informasi di luar pembahasan yang dilakukan peneliti atau penulis. Ketika kita banyak membaca, kita akan dapat meminimalisir kesalahan dalam penulisan maupun penelitian. Kita juga akan bisa belajar dari penelitian orang lain, seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, apa kriteria referensi yang kredibel? Bagaimana cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel dengan lebih baik? Yang pertama, dapat dipercaya dengan memiliki satu di antara ISSN, ISBN, atau DOI pada referensi tersebut. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, dapat dilacak. Bisa menggunakan library genesis. Untuk caranya, yang pertama, dengan membuka website jurnal seperti Google Scholar atau Science Direct, lalu mencari topik yang ingin dibahas. Selanjutnya memilih jurnal dari beberapa jurnal yang ada di web tersebut. Untuk melihat jurnal tersebut kredibel atau tidak, bisa dilihat dengan library genesis seperti yang ada di contoh. Untuk di Mendeley, biasanya ketika kita memasukkan sebuah jurnal atau referensi, itu biasanya langsung terdapat author tahu, judul, dan biasanya kalau jurnal itu valid akan muncul centang berwarna hijau. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya yaitu membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang sulit atau mudah. Dalam menulis sebuah karya ilmiah, wajib diawali dengan kegiatan membaca referensi yang mendukung topik yang akan dibahas. Dalam membaca referensi termasuk suatu kegiatan yang dapat masuk dalam kategori mudah dan juga sulit, tergantung dengan jenis bacaan yang akan dibaca dan juga pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Selain itu, membaca juga memiliki manfaat, yaitu 6M. Di antaranya yaitu mendapatkan informasi, menemukan informasi, menggali informasi, mengetahui informasi, mengisi informasi, dan juga memperkaya informasi. Setelah mengetahui manfaat dari membaca yang cukup luas bagi pengetahuan dan keterampilan, kemudian hubungan membaca dan menulis karya ilmiah. Hubungan membaca dan menulis karya ilmiah yaitu dengan membaca referensi yang mendukung karya ilmiah yang akan diangkat, kita bisa menuliskan informasi yang kita dapatkan dari bacaan tersebut dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Selain itu, kegiatan menulis juga akan semakin lancar atau berbobot jika bekal pengetahuan yang kita dapatkan akibat dari membaca cukup memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya adalah bagaimana menjelaskan perbedaan pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Sebelumnya, pengertian membaca merupakan kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara dan dalam hati. Membaca menjadi salah satu jenis kemampuan berbahasa melalui tulisan yang bersifat deskriptif, karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Untuk ciri pembaca baik antara lain memiliki tujuan pembaca yang jelas. Yang kedua,
membaca pokok kalimat. Yang ketiga, kecepatan membaca yang diterapkan bervariatif. Yang keempat, memiliki pembaca yang kritis. Yang selanjutnya, bacaan yang dibaca bervariasi. Yang selanjutnya, kaya dengan kosakata. Dan terakhir, membaca yang benar. Yang selanjutnya adalah ciri pembaca buruk. Yang pertama adalah tidak memiliki tujuan yang jelas, yang umumnya membaca tiap kata. Yang ketiga, kecepatan membaca rendah. Yang selanjutnya, pasif. Yang kelima, minim dengan bacaan. Yang keenam, miskin dengan kosakata. Yang terakhir, tidak mengerti bacaan yang dibaca. Baik, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada cara mempersepsi bahwa membaca adalah sebuah kebutuhan pokok sama seperti makan dan juga minum. Kita tahu bahwasannya makan dan minum adalah kebutuhan pokok yang harus kita penuhi setiap harinya. Bahwa jika kita tidak makan maupun minum, kita akan mempunyai atau mendapatkan kesusahan jika tidak memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Seperti halnya dengan makan dan minum, membaca juga menjadi kebutuhan pokok kita dalam sehari-hari. Yang mana jika kita tidak membaca, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan kehidupan ini dengan lancar. Bahwasannya dengan membaca dapat menunjang kita untuk melakukan berbagai kegiatan maupun aktivitas di kehidupan sehari-hari. Dan juga dengan membaca akan memberikan kita banyak sekali manfaat untuk menunjang kita dalam menjalani kehidupan. Nah, namun ada beberapa permasalahan bahwasannya banyak dari kita yang menganggap belajar adalah suatu hal yang membosankan. Nah, maka dari itu, kita harus mengubah persepsi bahwasanya membaca merupakan suatu kebutuhan kita, yang mana harus kita penuhi. Karena membaca memiliki banyak sekali manfaat dalam hidup kita. Lalu, bagaimana caranya untuk menumbuhkan kebiasaan dalam hidup kita? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan kebiasaan. Yang pertama, yaitu kita harus mengubah mindset dalam hidup kita. Bahwasanya yang dulu menganggap belajar adalah suatu hal yang membosankan, harus kita rubah bahwasanya membaca merupakan suatu kebutuhan yang harus kita penuhi. Dengan membaca, kita bisa memenuhi kebutuhan berupa ilmu-ilmu pengetahuan dan juga manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan. Dengan membaca, kita juga akan mendapatkan banyak sekali wawasan yang bisa menunjang kehidupan kita. Lalu yang kedua, yaitu dengan cara memilih jenis buku yang kita sukai. Untuk menumbuhkan suatu kebiasaan, haruslah dipupuk dengan sesuatu hal yang memang kita sukai. Salah satunya yaitu dengan membaca buku atau jenis buku yang memang kita sukai. Nah, dengan membaca buku atau jenis buku yang kita sukai akan membuat kita lebih semangat dan tertarik dalam membaca buku tersebut sampai akhir. Lalu yang ketiga ada membaca meski sebentar. Nah, aspek ini menekankan kita supaya konsisten setiap harinya untuk membaca. Walaupun tidak lama, walaupun tidak banyak, tapi ada saja setiap harinya sesuatu hal yang kita baca. Baik itu melalui media digital maupun non-digital. Seperti halnya kita membaca berita di HP, terus juga membaca berita di koran, majalah, dan yang lainnya. Apapun itu, asalkan kita membaca setiap harinya, maka akan memberikan wawasan yang lebih kepada diri kita. Walaupun kita hanya membaca sedikit setiap harinya. Yang keempat yaitu melakukan habit stacking, yaitu menggabungkan dua kebiasaan dalam satu waktu. Misalnya saat kita beraktivitas seperti minum teh, kita juga membaca di saat yang bersamaan. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Yaitu untuk membuat kita lebih semangat dalam membaca dan juga menjadikan kegiatan membaca tidak membosankan lagi, serta menjadikan kegiatan dalam hidup kita menjadi lebih produktif. Selain kita misalnya minum teh atau lagi bersantai, tapi kita juga bisa mendapatkan wawasan dari kegiatan membaca tersebut. Yang kelima yaitu temukan waktu yang tepat untuk membaca. Waktu yang tepat ini dapat memberikan kita semangat untuk lebih banyak membaca. Seperti halnya waktu ketika sebelum maupun setelah subuh, di mana pikiran kita sedang fresh-freshnya, maka bisa kita lakukan untuk membaca. Nah, yang keenam dan juga yang terakhir yaitu banyak berkumpul dengan orang-orang yang suka membaca. Setelah kita melakukan beberapa tips, beberapa trik untuk kita menjadi lebih senang membaca, namun kita juga harus bisa konsisten setiap harinya dalam melakukan kebiasaan senang membaca ini. Salah satunya yaitu kita harus berkumpul dengan orang-orang yang juga mempunyai visi, misi, dan juga kebiasaan yang sama. Yaitu di mana kita harus berkumpul dengan orang-orang yang suka membaca jika kita ingin
biasa membaca setiap harinya. Dengan berkumpul dengan orang-orang tersebut akan menjadikan support sistem diri untuk semangat membaca setiap harinya, juga menambah wawasan, serta menambah skill komunikasi dengan mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara menjelaskan cara atau praktik mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Nah, yang pertama yaitu kita harus membuka aplikasi Mendeley-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Yang pertama adalah kita buka aplikasi Mendeley. Selanjutnya kita klik Add yang ada di pojok kiri. Lalu kita memilih File. Lalu klik Open. Lalu akan muncul secara otomatis referensi yang kita gunakan. Baik, selanjutnya akan di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan ini. Yang pertama, kita cari dulu topik yang akan dibahas. Di sini kita menggunakan Google Scholar untuk mencari referensi jurnal yang akan digunakan. Kita ambil contoh artikel ini. Di sini kita contoh ambil jurnal. Terbukti di sini jurnalnya kredibel karena memiliki ISSN dengan nomor 249/774. Selanjutnya kita bisa lihat full text. Dan ini jurnalnya. Dan bisa di-download. Untuk jurnal kedua, di sini memiliki video ayat dan link yang sudah tertera di sini, berarti menandakan jurnal ini adalah kredibel. Dan ini untuk jurnalnya. Ini bisa di-download. Nah, setelah kita download, kita ambil di contoh beberapa kalimat di jurnal-jurnal yang sudah terdownload. Sudah yang di sini, lalu kita masukkan ke menu jurnal-jurnal tadi kita buat. Selanjutnya kita masuk di Mendeley. Nah, setelah jurnal-jurnal tadi di-download, untuk memudahkan kita membuat citasi dan daftar pustaka, kita tinggal menambahkan jurnal-jurnal itu ke dalam Mendeley. Dan seperti berikut. Ini kita bisa masukkan dua sekaligus. Dan proses masukkan itu berhasil. Selanjutnya kita pergi ke sebelum kita lanjutkan ke Word, alangkah baiknya kita cek dulu jurnal tersebut. Nah, di sini sudah ada jurnal artikel dengan judul, nama, tahun, halaman, dan juga abstrak. Dan juga ada doanya. Selanjutnya jurnal kedua. Di sini juga sudah ada judul, nama, tahun, dan juga link yang ya. Selanjutnya kita masuk ke Word untuk menambahkan citasi dan daftar pustaka.
Nah, ini contoh artikel yang kami buat dan mengangkat tema etika pendidikan, etika akademik, di mana kita saat ini akan menambahkan citasi. Yang pertama, di akhir kalimat paragraf pertama, dan kita di bagian referensi, lalu di pojok sebelah kanan ada menulis citasi. Lalu akan muncul seperti ini. Dan tadi untuk yang paragraf pertama menggunakan bagian dari jurnal yang nomor 1. Kemudian tinggal kita masukkan dan terbentuk citasi. Dan kita beri titik saja. Untuk yang jurnal kedua, untuk pengintaran dan terbentuk citasi. Selanjutnya aku menambahkan daftar pustaka. Kita pencet tombol di ventilasi yang tadi untuk tinggal mengklik insert di bibliography. Terus itu mengklik continue dan akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa mengubah style yang teman-teman inginkan sesuai. Biasanya persyaratan untuk jurnal-jurnal tertentu. Biasanya menggunakan Canva style atau apa style. Cukup sekian tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.